PSSI geram Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar. Ambisi Doni Tri Pamungkas jelang duel timnas Indonesia versus Laos. Mantap, Indonesia siap mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Isku PSSI Arya Sinulinga berbicara soal Marcelino Ferdinand yang kena gebuk pemain Myanmar di laga perdana Asian Cup 2024. Timnas Indonesia memang meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar dalam laga perdana grup B. Namun dalam ajang ini ada beberapa hal yang memang menjadi sorotan. Salah satunya soal aksi brutal pemain Myanmar, yaitu Hean Pio Win pada Marcelino Ferdinand. Myanmar yang tampil sebagai tim tuan rumah diketahui tampil ngotot sejak awal, namun mereka juga diketahui main cukup kasar saat melawan tim asuhan Sintayong ini. Beberapa pemain Indonesia kena pelanggaran dari pemain Myanmar, namun situasi terparah dan jadi kontroversi yaitu pelanggaran ke Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia yang tampil dominan memang membuat Myanmar kesulitan membendung serangan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Saat tertekan, beberapa pemain Myanmar melakukan pelanggaran yang mengakibatkan mereka mendapatkan kartu kuning. Myanmar, Pio Win mendapatkan kartu kuning saat melanggar Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United itu sebenarnya terjatuh di pinggir lapangan akibat kontak fisik dengan pemain Myanmar lainnya. Saat kontak fisik tersebut, wasit sebenarnya sudah meniup peluit adanya pelanggaran. Namun justru pemain ini yang ada di depan Marcelino dan bola berada di depannya langsung menendang bola dengan keras. Dengan begitu, Marcelino yang masih tergeletak di lapangan terkena tendangan keras tersebut tepat di belakang kepalanya. Situasi itu tentu saja membuat Marcelino kesakitan dan para pemain timnas Indonesia pun menghampiri. Sempat memicu keributan antar pemain, tapi akhirnya wasit mengeluarkan kartu kuning. Akan tetapi setelah pertandingan, situasi itu mendapatkan banyak sorotan karena permainan kasar pemain Myanmar tersebut. Menanggapi situasi ini, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tentu saja PSSI sedih melihat hal tersebut. Dengan tegas, Arya mengatakan bahwa situasi ini seharusnya tidak dilakukan oleh pemain Myanmar. Pasalnya tindakan tersebut tentu saja bisa mencederai pemain dan berbahaya buat karir mereka. Arya Sinulinga dalam kesempatan ini juga mengharapkan setiap pertandingan itu bisa berlangsung dengan adil. Dia juga berharap situasi seperti ini tak akan terjadi lagi. Dengan harapan wajah sepak bola ASEAN pun bisa lebih baik ke depannya. Arya mengaku PSSI tentu saja kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pemain Myanmar ini. Dalam kesempatan ini, Arya menekankan agar pemain timnas Indonesia tidak menunjukkan permainan seperti itu. Apalagi skuad Garuda akan menjamu Laos dalam laga kedua grup B di Asian Cup 2024. Tim Merah Putih akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024. Ambisi Doni Tri Pamungkas jelang duel timnas Indonesia versus Laos. Baik timnas Indonesia, Doni Tri berharap timnya bisa mendapatkan performa positif. Skuad Garuda memang sukses mengalahkan Myanmar pada laga perdana semalam. Kemenangan dengan skor tipis 0-1 membuat Indonesia kembali kompetitif di papan klasemen. Mereka memiliki poin yang sama dengan tim Nguyen di puncak klasemen grup B. Bagi Indonesia, kemenangan atas Laos akan menjadi modal penting untuk pertandingan melawan Vietnam. Laga kedua tim Merah Putih akan diprediksi menjadi penentuan peringkat bagi juara grup B. Doni Tri Pamungkas menjelaskan kemenangan atas Myanmar cukup penting bagi mereka. Menurutnya ini akan menambah motivasi bagi pemain untuk menatap laga selanjutnya. Apalagi perjalanan masih panjang di turnamen ini. Pemain asal Persija Jakarta ini melanjutkan mereka akan mempersiapkan laga melawan Laos dengan semaksimal mungkin. Waktu yang pendek akan coba mereka gunakan dengan baik demi mendapatkan kemenangan. Semua pemain Indonesia dalam kondisi siap, apalagi mereka mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Di sisi lain, Laos tentu akan memberikan perlawanan terbaik di pertandingan nanti. Laga antara Indonesia melawan Laos diprediksi akan berjalan riang. Pasalnya pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan Solo, tiketnya terjual habis. Diprediksi akan ada 20.000 supporter yang akan hadir memberikan dukungan langsung. Tentu ini menjadi suntikan motivasi bagi pemain Indonesia yang bertarung di lapangan ini. Meski mengandalkan banyak pemain muda, skuad Garuda tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh ASEAN Cup kali ini. Indonesia siap menggelar ajang bergengsi yang lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya telah mengajukan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Erick pun berujar, Indonesia memasuki bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal di Piala Asia 2031, kata Erick Thohir.
Indonesia ini sudah lama tidak menjadi tuan rumah Piala Asia. Terakhir kali ajang itu mampir ke tanah air pada tahun 2007. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Erick Thohir pun percaya diri AFC memilih Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 sebab banyak turnamen besar yang sudah mampir ke tanah air. Tentu ada Piala Dunia U17 2023 lalu yang digelar di Indonesia. Jerman yang akhirnya keluar menjadi juara pada kompetisi usia muda itu. Jika ingin sukses menggelar Piala Asia nanti, Indonesia harus menyiapkan paling tidak 9 stadion yang memiliki standar internasional. 9 stadion itu yang dipakai di Piala Asia 2023 Qatar. Ada stadion-stadion potensial yang menjadi venue Piala Asia 2031. Misalnya Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Patriot Candrabaga, Stadion Pekansari, Stadion Sejal Arupat, Stadion Manahan, Stadion Utama Sumut, Stadion Harapan Bangsa, Stadion Gelora Bung Tomo, dan juga banyak stadion lainnya. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukunganmu untuk sepak bola Indonesia agar lebih baik lagi. Terima kasih.